Dikisahkan Abu Nawas mempunyai tetangga seorang ateis. Meskipun keyakinan mereka berbeda, hubungan mereka cukup akrab. Apabila Abu Nawas mendapatkan rezeki yang berlebih, ia tak hanya menikmatinya sendiri, tapi juga membagikannya kepada tetangganya, termasuk si ateis tersebut. Begitu pula sebaliknya. Tetangga ateis ini pun tak segan membagikan apa yang ia miliki kepada Abu Nawas. Keduanya hidup rukun dan saling menghormati, meskipun keyakinan mereka tentang Tuhan sangat bertolak belakang. Namun ada satu hal yang membuat tetangga ateis ini tidak suka dari perilaku Abu Nawas. Setiap kali si ateis berangkat kerja, Abu Nawas selalu berkata, "Alhamdulillah," kepadanya dari rumah. Sebenarnya ucapan tersebut bukan untuk mengolok-olok dirinya selaku ateis, karena Abu Nawas memang selalu mengucapkan Alhamdulillah kepada siapapun yang lewat di depan rumahnya. Itu sudah menjadi kebiasaan Abu Nawas setiap pagi. Lama-kelamaan, tetangga ateis ini merasa risih dan terganggu dengan ucapan itu. Suatu pagi saat ia hendak berangkat kerja dan melihat Abu Nawas sedang duduk di depan rumah, Abu Nawas kembali menyapanya sambil tersenyum dan berkata, "Alhamdulillah." Marahlah tetangga ateis ini. "Tidak ada Tuhan," teriaknya dengan mata melotot. Abu Nawas tak terkejut melihat tetangganya yang tiba-tiba marah. "Hei kawan, kenapa kau begitu emosi? Memangnya apa salahku?" tanya Abu Nawas dengan tenang. "Jangankan kata itu, dengar suaramu saja aku sudah terganggu," kata si ateis. Tetapi sepertinya setelah kejadian itu, tetangga ateis tersebut mulai menjauhi Abu Nawas. Pada suatu malam, Abu Nawas merasakan lapar yang amat sangat, sedangkan dirinya tak punya uang sepeser pun untuk membeli makanan. Selepas salat Isya, Abu Nawas berdoa, "Ya Allah, saya sedang mengalami masa sulit. Saya tidak punya uang dan tidak punya pekerjaan. Berilah hamba rezeki, ya Allah. Malam ini saya sangat lapar, saya membutuhkan makanan," ucap Abu Nawas dalam doanya. Rupanya doa Abu Nawas ini terdengar oleh tetangga ateisnya. Maka muncullah niat usil dalam hatinya. Ia berpikir, "Aku akan permainkan Abu Nawas. Biar dia tahu rezeki itu bukan datang dari Tuhannya." Ia pun pergi membeli beberapa potong roti. Roti tersebut lalu dimasukkannya ke dalam kantong besar. Tak lupa, ia menyelipkan secarik kertas di mana tertulis, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sepulangnya dari toko, ia meletakkan kantong itu di depan pintu rumah Abu Nawas, lalu mengetuk pintunya dan langsung bersembunyi di balik semak-semak, penasaran ingin tahu reaksi Abu Nawas ketika menerima hadiah darinya. Sementara itu, Abu Nawas yang sedang khusyuk berdoa segera menghentikan doanya karena mendengar pintu rumahnya diketuk. Saat Abu Nawas membuka pintu, ia terkejut melihat ada kantong besar di depannya. Karena penasaran, ia segera membuka kantong tersebut. Setelah dibuka, ternyata isinya beberapa roti yang lezat. Abu Nawas langsung bersujud sebagai tanda rasa syukurnya. "Alhamdulillah ya Allah," ucap Abu Nawas setengah berteriak. Namun tiba-tiba ia dikagetkan oleh secarik kertas yang berada di antara tumpukan roti itu. Begitu ia ambil dan membacanya, ternyata kertas tersebut bertuliskan, "Ini bukan dari Tuhanmu, ini dari tetanggamu yang ateis." Sejenak Abu Nawas terdiam, lalu ia berkata lantang, "Ya Allah, Engkau sungguh maha kuasa, bahkan untuk mengirimkan rezeki kepada hambamu yang lemah ini, Engkau utus setan sekalipun." Mendengar itu, si tetangga ateis yang bersembunyi di balik semak langsung tersedak karena kaget dan kesal. "Dasar kurang ajar, bukannya berterima kasih padaku, tapi berterima kasih kepada Tuhannya. Malah aku disebut sebagai setan," gerutunya dalam hati. Dari kisah ini mengajarkan bahwa iman dan rasa syukur tak tergoyahkan meski diuji oleh ejekan atau perbedaan keyakinan. Abu Nawas tetap bersabar, berdoa, dan tidak membalas keburukan dengan keburukan. Ia percaya bahwa Allah Maha Kuasa memberi rezeki lewat jalan apapun,
bahkan dari orang yang ingin mempermalukannya. Terima kasih, dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk kisah hikmah selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abu Nawas dan raja yang ingin terbang. Suatu hari, Raja Harun al-Rasyid merasa bosan dan ingin melakukan sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Ia berkata kepada para menterinya, "Aku ingin bisa terbang seperti burung. Adakah di antara kalian yang bisa membuatku terbang?" Para menteri pun saling berpandangan. Tentu saja itu hal yang mustahil, bisik salah satu menteri. Namun mereka tahu ada satu orang yang mungkin bisa menemukan solusinya, yaitu Abu Nawas. Maka dipanggillah Abu Nawas ke istana. Singkat cerita, Abu Nawas telah tiba di istana. "Abu Nawas, aku ingin bisa terbang. Kau harus mencari cara agar aku bisa melayang di udara," perintah sang raja. Abu Nawas berpikir sejenak lalu berkata, "Paduka yang mulia, tentu saja saya bisa membuat paduka terbang. Tapi untuk itu hamba membutuhkan beberapa persyaratan." Raja yang penasaran bertanya, "Apa saja syaratnya?" Abu Nawas pun menjawab, "Hamba membutuhkan 100 ekor unta, 50 kuda, dan 10 kapal dagang penuh emas untuk membiayai proyek ini." Raja terkejut, "Itu jumlah yang sangat besar. Apa yang akan kau lakukan dengan semua itu, Abu Nawas?" Abu Nawas pun tersenyum, "Paduka yang mulia, membangun sayap raja tidaklah mudah. Namun sebelum kita mulai, izinkan hamba bertanya, apakah Baginda pernah melihat manusia terbang?" Raja terdiam dan akhirnya tertawa terbahak-bahak. "Kau benar, Abu Nawas. Aku telah bertindak bodoh. Tidak mungkin manusia bisa terbang. Aku hampir saja tertipu oleh pikiranku sendiri." Dan seperti biasa, Abu Nawas berhasil mengelak dari tugas yang mustahil dengan kecerdasannya. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan orang yang ingin melihat surga. Suatu hari, seorang pedagang kaya raya datang kepada raja dan berkata, "Paduka, aku ingin melihat surga sebelum aku mati. Bisakah kau membantuku?" Raja pun kembali memanggil Abu Nawas dan berkata, "Orang ini ingin melihat surga. Tolong bantu dia, Abu Nawas." Abu Nawas tersenyum dan berkata, "Tentu saja bisa, Paduka. Namun ada syaratnya. Untuk masuk ke surga, seseorang harus menanggalkan semua kekayaan dan hartanya." Pedagang itu pun terkejut. "Maksudmu, aku harus memberikan seluruh hartaku?" "Ya, benar," jawab Abu Nawas. "Di dunia ini, orang yang ingin melihat surga harus meninggalkan semua urusan duniawi. Jika kau menyerahkan semua hartamu kepada raja dan hidup sederhana, mungkin kau akan merasakan kedamaian seperti di surga." Pedagang itu terdiam lama, lalu berkata, "Kalau begitu, aku pikir aku lebih baik menunggu saja sampai mati untuk melihat surga." Raja dan semua orang di istana tertawa sekali lagi. Abu Nawas berhasil memberikan pelajaran dengan cara yang jenaka. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan daging haram. Suatu hari, Abu Nawas pergi ke pasar untuk membeli daging. Namun, karena ia tidak memiliki uang, ia hanya berjalan-jalan dan melihat-lihat. Tiba-tiba, seorang pedagang daging yang tidak menyukainya berkata dengan keras, "Hei Abu Nawas, jika kau tidak membeli, jangan hanya melihat-lihat, pergi dari sini." Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Wahai pedagang, aku hanya melihat-lihat, bukan mencuri. Apakah melihat daging itu haram?" Pedagang itu mendengus, "Tentu saja tidak." Abu Nawas melanjutkan, "Jika melihat daging tidak haram,
Lalu mengapa kau mengusirku?" Orang-orang di pasar mulai tertawa, sementara pedagang itu hanya bisa terdiam dengan wajah yang sangat kesal. Kisah selanjutnya, Abu Nawas dan hukuman yang menguntungkan. Suatu hari Abu Nawas dituduh melakukan sesuatu yang tidak dilakukannya. Raja memutuskan untuk menghukumnya dengan cara yang unik. "Abu Nawas, hukumannya adalah kau harus memilih, dipukul 10 kali atau membayar 10 keping emas." Abu Nawas pun berpikir sejenak, lalu menjawab, "Paduka yang mulia, saya memilih untuk dipukul." Semua orang terkejut, namun sebelum pukulan pertama diberikan, Abu Nawas berkata, "Tapi saya ingin membagi hukuman ini dengan teman baik saya." "Siapa temanmu?" tanya sang raja. "Siapa lagi kalau bukan Baginda? Bukankah Baginda adalah pemimpin kami, dan seorang pemimpin harus berbagi suka dan duka kepada rakyatnya?" Raja pun tertawa terbahak-bahak. "Kau menang lagi, Abu Nawas. Aku akan membebaskanmu dari hukuman." Kisah-kisah Abu Nawas yang selalu mengajarkan kita tentang kecerdikan, kebijaksanaan, dan cara berpikir di luar kebiasaan. Ia tidak hanya pandai dalam berbicara, tetapi juga selalu menemukan cara yang unik untuk menyelesaikan masalah. Jika kalian suka dengan kisah-kisah seperti ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk cerita-cerita menarik lainnya. Aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah seru berikutnya. Suatu hari, Abu Nawas berbincang dengan kawan-kawannya tentang bahaya fitnah. Ia berkata, "Fitnah lebih kejam daripada pembunuhan." Salah satu kawannya bertanya, "Wahai Abu Nawas, bukankah fitnah hanya dilakukan dengan mulut dan tidak mengakibatkan cacat atau luka, sedangkan pembunuhan menghilangkan nyawa seseorang? Mengapa fitnah lebih kejam dari pembunuhan?" Abu Nawas tersenyum lalu berkata, "Semua itu karena dampak yang ditimbulkan oleh fitnah sangatlah besar, bahkan bisa mengakibatkan peperangan." Kawan-kawannya semakin penasaran. "Bisakah kau buktikan ucapanmu?" "Aku sendiri belum pernah mendengar kisah tentang bahayanya fitnah," tanya salah satu dari mereka. Abu Nawas lalu menceritakan sebuah kisah tentang saudagar kaya yang membeli seorang budak yang suka menebar fitnah. Budak itu menghasut istri saudagar bahwa suaminya ingin menikahi wanita lain. Kemudian ia menghasut saudagar bahwa istrinya berselingkuh dan ingin membunuhnya. Akibat fitnah tersebut, saudagar membunuh istrinya, lalu keluarga istrinya membalas dengan membunuh saudagar, dan akhirnya peperangan pun terjadi antara dua keluarga. Itulah mengapa fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Ia tidak hanya menghancurkan satu nyawa, tetapi juga bisa menghancurkan kehidupan banyak orang, kata Abu Nawas sambil menutup ceritanya. Kisah selanjutnya, karpet terbang untuk Baginda Raja. Baginda Raja selalu mencari cara untuk menguji kecerdikan Abu Nawas. Suatu hari ia membaca kisah Aladin yang memiliki karpet terbang. Terinspirasi dari dongeng itu, ia memerintahkan Abu Nawas untuk membawakan karpet ajaib yang bisa terbang. Abu Nawas pun berpikir keras untuk mencari cara agar bisa lolos dari tugas ini. Pada akhirnya, ia datang ke istana dengan membawa selembar karpet yang telah dipotong ujungnya. "Baginda, inilah karpet terbang yang Paduka minta," kata Abu Nawas. Baginda pun duduk di atas karpet itu, tetapi karpet tidak kunjung terbang.
Abu Nawas, kenapa karpet ini tidak terbang? Bentak Baginda. Abu Nawas berpura-pura memeriksa karpet tersebut, lalu berkata, "Oh, ternyata karpet ini tidak bisa terbang karena ada bagian yang telah terpotong. Bagaimana mungkin karpet yang tidak utuh bisa terbang?" Baginda terdiam, lalu bertanya, "Kalau begitu, bagaimana cara memperbaikinya?" Abu Nawas tersenyum dan menjawab, "Maaf Baginda, tugas saya hanya membawa karpet ajaib, bukan memperbaikinya." Baginda pun terpaksa mengakui kecerdikan Abu Nawas dan tidak bisa lagi memaksanya. Kisah selanjutnya, menangkap babi ngepet. Pada suatu malam, Abu Nawas mendengar bahwa babi ngepet sedang meresahkan warga. Ia pun berinisiatif menangkapnya. Dengan membawa karung besar, ia bersembunyi di balik pohon dan bersiap menangkap bayangan hitam yang melintas. Tak lama kemudian, ia melihat sosok bayangan dan segera menangkapnya. Keesokan paginya, warga berkumpul untuk melihat hasil tangkapan Abu Nawas. Namun, ketika karung itu dibuka, yang keluar bukan babi ngepet, melainkan Pak RT yang kebingungan. "Pak RT, kenapa Bapak ada di dalam karung?" tanya Abu Nawas kaget. Pak RT tertawa, "Kamu kira aku babi ngepet? Aku hanya mencari makanan di dapur tadi malam." Warga yang melihat kejadian itu pun tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas hanya bisa tersenyum malu, menyadari bahwa misinya justru berakhir dengan kejadian lucu. Kisah-kisah Abu Nawas selalu penuh dengan kebijaksanaan dan kecerdikan. Dari perdebatan, ujian dari raja, hingga kejadian lucu, semua menunjukkan kecerdasannya dalam menghadapi berbagai situasi. Kisah ini mengajarkan kita bahwa kecerdikan dan kebijaksanaan dapat menjadi senjata yang ampuh dalam menghadapi tantangan hidup. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suatu hari, Baginda Raja kembali ingin menguji kecerdasan Abu Nawas. Ia memanggilnya ke istana dan memberi sebuah tantangan yang tampaknya mustahil. "Abu Nawas, aku ingin kau membawakan sesuatu yang tidak ada di dunia ini," perintah sang raja. Mendengar permintaan itu, Abu Nawas terdiam sejenak, berpikir keras. Namun, permintaan tersebut begitu aneh sehingga ia tidak tahu harus berbuat apa. "Wahai Paduka, sesuatu yang tidak ada di dunia ini, apakah Paduka yakin ingin itu?" tanya Abu Nawas meyakinkan. "Benar, aku ingin kau menemukan sesuatu yang benar-benar tidak ada di dunia ini." "Kau punya waktu 3 hari," jawab sang raja. Abu Nawas pun pamit dari istana dan mulai berpikir siang dan malam. Ia mencoba mencari jawaban, tetapi semakin dipikirkan, semakin ia bingung. Hingga hari ketiga, ia masih belum menemukan solusi. Saat bersiap-siap berangkat ke istana untuk menerima hukuman karena gagal menyelesaikan tantangan, matanya tiba-tiba tertuju pada sebuah peti tua dan lapuk di sudut rumahnya. "Dari mana peti ini berasal?" tanya Abu Nawas kepada istrinya. "Aku menemukannya di gudang. Peti itu kosong dan sudah lama tidak digunakan," jawab sang istri. Abu Nawas pun tersenyum menemukan jawabannya. Ia pun segera membawa peti itu ke hadapan Baginda Raja. "Paduka, inilah sesuatu yang tidak ada di dunia ini," kata Abu Nawas sambil membuka peti tersebut. Sang raja mengernyitkan dahi, lalu melihat ke dalam peti. Namun,
Ia tidak melihat apapun. "Apa maksudmu, Abu Nawas? Peti ini kosong," seru Baginda Raja. "Benar, Paduka. Di dalam peti ini tidak ada apa-apa, dan sesuatu yang tidak ada di dunia ini tentu tidak mungkin bisa terlihat." Itulah jawaban dari permintaan Paduka. Mendengar jawaban Abu Nawas, Baginda Raja terdiam sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. "Abu Nawas, kau memang cerdik. Aku mengakui kecerdasanmu. Baiklah, kali ini kau menang," kata sang raja memberikan hadiah kepada Abu Nawas. Sekali lagi, kecerdikan Abu Nawas berhasil mengelabui tantangan sang raja. Terlepas dari kisah ini adalah cerita fiksi atau kenyataan, karena hikmah adalah barang hilang seorang muslim. Di mana ia menemukannya, maka ia berhak mengambilnya. Dan satu yang harus selalu kita tahu, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak pernah menjanjikan bahwa langit itu selalu biru, bunga selalu mekar, mentari selalu bersinar. Tapi ketahuilah bahwa Dia selalu memberi pelangi di setiap badai, senyum di setiap air mata, berkah di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Dan seperti biasa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah selanjutnya.